Syifa Asfiani, saya dari Prodi Akuntansi kelas 23A. NPM saya 2341238. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang hadas. Pengertian hadas. Dalam ajaran agama Islam, istilah hadas dan najis kerap dijumpai dalam konsep taharah atau bersuci. Kedua istilah ini memiliki persamaan, yaitu menjadi penghalang atau penyebab tidak bisa dilakukannya ibadah seperti sholat dan ibadah lainnya yang harus dilakukan dalam keadaan suci. Hadas sendiri memiliki pengertian sebagai sesuatu yang tidak secara maknawi atau tidak terlihat oleh mata. Dalam Islam, hadas terbagi menjadi dua jenis, yaitu hadas kecil dan hadas besar. 1. Hadas kecil. Yang dimaksud hadas kecil adalah segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Contoh hadas kecil. Hal-hal yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah 1. Keluaran sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur, misalnya buang air besar dan buang air kecil. 2. Bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. 3. Menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai hal ini, yang artinya, dari Busrah bin Safwan R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, siapapun yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. HR5 ahli hadis. 4. Hilangnya kesadaran seperti tidur nyenyak, gila, pingsan, atau mabuk. Rasulullah SAW bersabda, artinya telah diangkat pena dari 3 perkara, yaitu dari anak-anak sehingga ia dewasa balik, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga ia sehat kembali. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Cara mensucikan hadas kecil yaitu terdapat 2 cara mensucikan diri bila terkena hadas kecil, yaitu 1. Berwudu. Berwudu dari hadas kecil wajib diawali dengan membaca niat wudu seperti pada umumnya, terutama jika Anda hendak melaksanakan sholat, yaitu niatnya nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil ashori fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Setelah membaca niat, dilanjutkan melaksanakan 6 perkara wudu seperti berikut. Yang pertama, berkumur-kumur dan membasuh hidung, terus membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua belahan kaki sampai mata kaki. Tertib, artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan akhir yang harus diakhiri. Yang kedua, ada tayamum. Taharah tayamum merupakan bagian dari cara bersuci apabila dalam kondisi tidak ada udara. Syaratnya menggunakan tanah atau debu yang tidak tercampur benda lain sebagai alat bersuci. Adapun niat tayamum yaitu nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai niat membaca, dilanjutkan meletakkan 2 belah tangan ke atas debu, misalnya debu pada dinding atau kaca, lalu usapkan sebanyak 2 kali ke muka. Setelahnya mengusap 2 belahan tangan hingga siku sebanyak 2 kali dan menggerakkan debu ke anggota tubuh yang diusap. Maksudnya, mengusap pada tayamum ini bukan seperti berwudu dengan air, melainkan cukup menyapukan saja dan bukan mengoles-oles seperti memakai air. 2. Ada hadas besar. Seperti penjelasan sebelumnya, terdapat 2 jenis hadas. Salah satunya yaitu hadas besar, yang merupakan segala sesuatu atau kondisi yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan mandi wajib. Contoh hadas besar yaitu hal-hal yang termasuk ke dalam hadas besar adalah selesai menjalani masa haid. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubais, apabila datang haid, hendaknya habislah kamu meninggalkan sholat, dan apabila haid itu, hendaklah kamu mandi dan sholat. Hadis riwayat Bukhari. 2. Selesai menjalani masa nifas. Nifas darah biasanya beriringan dengan darah wiladah atau darah yang keluar saat perempuan melahirkan. Setelah itu, terus keluar darah nifas sekitar 40 hari. Yang ketiga, ada keluar air mani, baik disebabkan karena mimpi basah atau sebab lain. Dalam sebuah hadis dari Ummi Salamah dijelaskan, sesungguhnya Ummu Sulaim telah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak
malu mengatakan, adakah wajib mandi atas perempuan apabila bermimpi? Dia menjawab, ya, apabila dia melihat udara keluar mani. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat ada hubungan suami istri atau jima, baik yang keluar mani ataupun tidak, setara sesuai dengan sabda Rasulullah, yang artinya bila seseorang laki-laki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, kedua tangan atau 2 kaki, dan tempat khitan atau laki-laki bertemu tempat khitan wanita, maka sesungguhnya wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Kemudian ada cara mensucikan hadas besar. Cara mensucikan diri dari hadas besar yaitu dengan melakukan mandi wajib atau ghusl. Caranya yaitu dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki, dan diawali membaca niat, yaitu niatnya nawaitu ghusla li rafa'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Adapun cara mandi junub atau mandi wajib adalah, yang pertama adalah niat, kedua membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, ketiga membasuh kemaluan dengan tangan kiri, keempat melakukan wudhu sama seperti gerakan wudhu ketika sholat, kelima memasukkan jari-jari ke pangkal rambut, keenam menyiram kepala sebanyak 3 kali dan dimiringkan seperti biasa, ketujuh membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang hadas. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.